big dreams and big thrills. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Nurmaidah, NIM 2420070. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping dari saya, yaitu perkembangan 3 kesultanan besar Islam. Dinasti Fatimiyah. Di masa Fatimiyah, Mesir menjadi pusat kekuasaan yang mencakup Afrika Utara, Sisilia, pesisir Laut Merah Afrika, Palestina, Syuriah, Yaman, dan Hijaz. Mesir juga berkembang menjadi pusat perdagangan luas di Laut Tengah dan Samudra Hindia yang menentukan jalan ekonomi Mesir selama abad pertengahan akhir yang saat itu dialami Eropa. Kemajuan Fatimiyah dalam administrasi negara lebih berdasarkan pada kecakapan daripada keturunan. Toleransi dikembangkan kepada non-Muslim seperti orang-orang Kristen dan Yahudi yang mendapatkan kedudukan tinggi dalam pemerintahan dan berdasarkan pada kemampuan. Keberadaan dinasti Fatimiyah berbeda-beda dengan dinasti kecil lainnya. Dinasti Fatimiyah mengklaim diri sendiri sebagai kekhalifahan yang memegang pemimpin politik dan spiritual tertinggi. Walaupun berambisi untuk mengalahkan kekuasaan Daulah Abbasiyah, namun Fatimiyah tidak menyerang Baghdad. Mereka malah terus meningkatkan propaganda dan berusaha untuk menduduki Mesir. Setelah Mesir dapat dikuasai, maka fokus politik dinasti Fatimiyah selanjutnya adalah mendirikan ibu kota baru yang terletak di Fustat bagian utara, yang mereka sebut dengan Al-Qahirah, yang berarti sang penakluk. Masa kejayaan dinasti Fatimiyah yaitu 1. Keadaan politik. Pada masa dinasti Fatimiyah, terutama pada waktu kekuasaan Abu Mansur Nizar al-Aziz, kehidupan masyarakat selalu diliputi oleh kedamaian. Simbiolisme istana yang penting diekspresikan dalam upacara kesenian, arsitektur, dan agama Islam. Di dalam istana terdapat sebuah ruangan besar untuk mengajarkan keyakinan Islamiyah. Para hakim misionari, qori Al-Quran, dan imam sholat secara reguler hadir dalam berbagai upacara di dalam istana. 2. Bidang sosial. Mayoritas kekhalifahan Fatimiyah bersifat moderat dan penuh perhatian kepada urusan agama non-muslim. Selama masa ini, pemeluk Kristen di Mesir diperlakukan secara bijaksana. 3. Sistem administrasi pemerintahan dinasti Fatimiyah. Administrasi internal kerajaan dibentuk oleh Yakub ibnu Kilis yang wafat pada tahun 991 Masehi, seorang wazir atau menteri pada kekhalifahan Al-Mu'izz dan Al-Aziz. Yakub adalah seorang Yahudi yang masuk Islam. Berkat kecakapannya dalam bidang administrasi, ia berhasil meletakkan dasar-dasar ekonomi sehingga dinasti Fatimiyah mencapai kemakmuran pada awal pemerintahannya. 4. Perkembangan ekonomi pemerintahan dinasti Fatimiyah. Sebenarnya masa keemasan dalam sejarah dinasti ini di Mesir mulai pada periode Al-Mu'izz dan mencapai puncak pada periode Al-Aziz, tetapi pada periode sesudahnya yaitu Al-Muntasir masih menunjukkan bahwa Mesir merupakan negara Islam paling maju. 5. Perkembangan ilmu pengetahuan pemerintahan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah memiliki perhatian besar terhadap ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Aziz sendiri adalah seorang penyair yang sangat menyenangi pendidikan. Pada masanya dikembangkanlah Masjid Agung Al-Azhar menjadi universitas sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tertua. 6. Perkembangan seni arsitektur pemerintahan dinasti Fatimiyah. Seni dan arsitektur pada masa Fatimiyah menghasilkan karya yang bernilai sangat tinggi, berupa
berbagai kerajinan baik di bidang tekstil, keramik, benda seni dari kayu, benda logam, dan batu kristal. Pada produk tekstil, kita bisa menemukan motif-motif hewan dengan pose konvensional. Beberapa contohnya ditemukan di barat yang dibawa ke sana pada masa Perang Salib. Faktor kemunduran dinasti Fatimiyah. Pertama, melemahnya para khalifah khususnya sejak Al-Mustansir. Ia adalah urutan khalifah yang ketujuh. Jika seluruh khalifah Fatimiyah berjumlah 14 orang, maka terdapatlah dikatakan bahwa 7 khalifah yang pertama kuat-kuat, sedang 7 khalifah berikutnya rata-rata lemah. Kelemahan ini disebabkan karena sewaktu dinobatkan menjadi khalifah, usia mereka sangatlah muda. 2. Perpecahan dalam tubuh militer. Dalam tubuh militer dapat 3 unsur kekuatan. Pertama, unsur bangsa barbar yang sejak sangat awal ikut berjuang mendirikan dinasti Fatimiyah. Kedua, unsur bangsa Turki yang berhasil masuk karena didatangkan oleh Khalifah Al-Aziz. Ketiga, unsur kekuatan bangsa sudah didatangkan oleh Khalifah Mustansir. 3. Faksi ini selalu bersaing dan sesekali terlibat dalam peperangan antar mereka. 3. Bencana alam. Kekeringan yang melanda Mesir di samping menimbulkan penderitaan rakyat karena kelaparan, wabah penyakit, perampokan, dan lainnya, juga bagi negara menyebabkan lumpuhnya perekonomian agraris yang hasilnya justru merupakan sumber devisa utama Mesir. Kekurangan pangan yang melanda Mesir memaksa khalifah meminta bantuan kepada Konstantin Monumasus untuk mengirim bahan-bahan makanan ke Mesir. Syafi ad-Din mendirikan tarekat Syafawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Pengikut tarekat ini sangatlah teguh memegang ajaran agama. Pada mulanya gerakan tasawuf Syafawiyah bertujuan memerangi orang-orang ingkar, kemudian memerangi golongan yang mereka sebut ahli bid'ah. Tarekat yang dipimpin Syafi ad-Din ini semakin penting, terutama setelah mengubah bentuk tarekat itu dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan kenamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syiah, dan Anatolia. Langkah-langkah yang ditempuh Abbas I dalam memajukan dinasti Safawiyah diantaranya adalah berusaha menghilangkan dominasi Qizilbash atas dinasti Safawiyah dengan cara membentuk pasukan-pasukan baru yang anggotanya terdiri dari budak-budak yang berasal dari tawanan-tawanan bangsa Georgia, Armenia, dan Sirkasia yang ada sejak pemerintahan Tahmasp I. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani. Di samping itu, Abbas I berjanji untuk tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Sebagai jaminan atas syarat-syarat tersebut, Abbas I menyerahkan saudara sepupunya yaitu Haidar Mirza sebagai sandera di Istanbul. Pada saat itu, Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad II. Abbas I menyerang Turki Utsmani dan berhasil menaklukkan wilayah Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Setelah itu, Abbas I juga berhasil menguasai kota Nakhchivan, Erivan, Ganje, dan Tiflis pada tahun 1605 sampai 1606 Masehi. Pada tahun 1622 Masehi, Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Qumrun menjadi pelabuhan Abbas. Masa kejayaan dinasti Safawiyah di bidang ekonomi setelah Abbas I berhasil merebut kepulauan Hormuz dan mengubah pelabuhan Qumrun menjadi pelabuhan Abbas.
Maka jalur perdagangan yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya berhasil dikuasai oleh dinasti ini. Bidang pendidikan pada dinasti Safawiyah muncul banyak sekali ilmuwan-ilmuwan terkenal, di antaranya Bahauddin al-Amili, Sadr al-Din al-Shirazi, dan Muhammad Baqir ibnu Muhammad Damad. Bidang pembangunan fisik, tata kota, dan seni. Para penguasa di dinasti ini mengubah Isfahan yang merupakan ibu kota dinasti ini menjadi kota yang sangat indah. Isfahan merupakan kota yang sangat penting bagi tujuan politik dan ekonomi. Di kota tersebut berdiri bangunan-bangunan megah seperti masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan raksasa. Di kota Safan semakin indah dengan dibuatnya taman-taman wisata. Ketika Abbas I wafat, di Isfahan terdapat 162 masjid, 48 akademi, 1802 penginapan, dan 273 permandian umum. Kehancuran dinasti Safawiyah pada masa pemerintahan Husain 1694 sampai 1722, ia memberikan kebebasan kepada para ulama Syiah untuk memaksakan paham Syiah dan pendapatnya terhadap penganut Sunni. Hal ini memicu kemarahan dari golongan Sunni di Afghanistan sehingga mereka melakukan pemberontakan. Bangsa Afghanistan melakukan pemberontakan pertama kali pada tahun 1709 dipimpin oleh Mir Faiz dan berhasil merebut wilayah Kandahar. Di sisi lain, pemberontakan terjadi di Herat yang dilakukan oleh suku Ardabil Afghanistan dan berhasil menduduki Mashhad. Mir Faiz diganti oleh Mir Mahmud dan ia dapat mempersatukan pasukannya dan pasukan Ardabil, sehingga ia mampu merebut kembali wilayah-wilayah Afghanistan dari kekuasaan Safawiyah. Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan digantikan oleh Abbas III yang merupakan anak dari Nadir Khan. Anaknya masih sangat kecil sehingga pada 8 Maret 1736 Nadir Khan mengangkat dirinya sendiri sebagai sultan. Pada masa pemerintahan Nadir Khan, dinasti Safawiyah berhasil ditaklukkan oleh dinasti Khazar. Maka berakhirlah kekuasaan dinasti Safawiyah di Persia. Dinasti Mughal. Setelah dinasti Ghaznawi hancur, muncullah beberapa dinasti kecil yang menguasai negeri India. Sebut saja dinasti Mamluk, Khalji, Tughlaq, dan dinasti Lodi yang didirikan Bahlul Khan Lodi. Hadirnya kerajaan Mughal membentuk sebuah peradaban baru di daerah yang saat itu mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Kerajaan Mughal yang bercorak Islam mampu membangkitkan semangat umat Islam di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi kerajaan Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah kerajaan dinasti Abbasiyah. Syahruddin Muhammad Babur adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak musuh utamanya dari kalangan Hindu. Orang-orang Hindu yang tak menyukai kerajaan Mughal segera menyusun kekuatan gabungan, tetapi Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Pada 1530, Babur meninggal dunia usai menumpas perlawanan Muhammad Lodi di dekat Ghuras tahun sebelumnya. Pengganti Babur adalah putranya sendiri, Nasruddin Humayun. Pada masa ini kondisi kerajaan Mughal tidak stabil karena mengalami sejumlah perlawanan. Puncak kejayaan kerajaan Mughal terjadi pada masa pemerintahan putra Humayun, Akbar Khan. Karena wilayah kekuasaannya yang sangat luas, Akbar menjalankan pemerintahannya secara militeristis. Selain itu, Akbar juga menerapkan kebijakan politik sulakul atau toleransi universal.
Artinya semua rakyat India dipandang sama, mereka tidak dibedakan oleh perbedaan etis dan agama. Kemajuan yang dicapai Akbar masih dapat dipertahankan 3 penguasa setelahnya. Memerintahkan pembangunan Taj Mahal antara 1631 sampai 1643 Masehi di kota Agra. Taj Mahal, istana nan indah ini dibangun selama 12 tahun berdiri di tepi sungai Jamuna. Taj Mahal adalah warisan abadi dinasti Mughal yang dapat dinikmati hingga kini. Sepeninggal Aurangzeb, tahta kerajaan dipegang putra tertuanya Bahadur Shah. Bahadur adalah penganut Syiah. Dalam 5 tahun pemerintahannya, ia dihadapkan pada perlawanan Sikh dan perlawanan penduduk Lahore. Ini terjadi karena Bahadur terlampau memaksakan ajaran Syiah kepada mereka. Mulai saat ini dinasti Mughal memasuki masa-masa kemunduran. Kemunduran ini ditandai dengan konflik di internal keluarga kerajaan. Hampir semua keturunan Babur memiliki watak yang keras dan ambisius. Sebagaimana nenek moyang Timur Leng, perebutan kekuasaan mewarnai perjalanan dinasti Mughal yang menyebabkan perang saudara berkepanjangan. Faktor lain yang sangat dipengaruhi dalam mempercepat kehancuran Mughal adalah serangan dari luar. Mulai dari serangan dinasti Safawi, ketegangan dengan Afghanistan, hingga pemberontakan Hindu. Keruntuhan Mughal juga dipengaruhi faktor ekonomi karena jalur perdagangan mulai dikuasai Barat. Warisan Mughal begitu banyak peninggalan bersejarah yang didirikan dinasti Mughal. Selain Taj Mahal, sebut saja istana atau kota Fatehpur Sikri. Bangunan bersejarah bercorak Hindu dan Islam ini dibangun Akbar pada 1569 Masehi. Bangunan ini didirikan oleh mengenang seorang sufi dan wali Allah bernama Hazrat Salim Christi. Di kota ini pula terdapat sebuah masjid agung dan Bulat Darwaza atau pintu tinggi yang dikenal sangat indah. Dinasti Mughal juga meninggalkan benteng merah atau Lai Kilah pada 1638. Shah Jahan merancangnya sebagai benteng istana sekaligus taman yang indah. Di dalam benteng itu terdapat bangunan istana berhiaskan aneka lukisan dan ornamen kaca, paviliun, jalanan lebar, pasar, tempat ibadah, tempat tinggal istri raja, dan tempat pemandian anggota keluarga raja. Masjid yang terkenal dalam benteng merah adalah Masjid Moti atau Masjid Mutiara. Masjid ini dibangun pada 1659 oleh Aurangzeb, penerus Shah Jahan. Masjid Moti memiliki 3 buah kubah berukuran kecil berhiaskan marmer putih. Arsitektur lain yang menonjol dari bangunan masjid ini yaitu desain lengkung yang dihiasi 3 buah lorong yang menghubungkan bagian utama masjid dengan halaman.